Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segenap para alim ulama yang saya muliakan, para kiai, para habaib, para tokoh masyarakat, saya mohon maaf tidak menyebutkan nama beliau satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kita kepada guru-guru kita semua, keluarga besar almarhumlah Kiai Haji Muhammad Ali Shadiq bin Umam, beserta zuriyah, muhibbin, majelis guru, para santri, pejabat-pejabat pemerintah yang saya hormati, Bapak Ibu, hadirin hadirat yang saya muliakan. Saya kalau hadir ke pesantren seperti ini, apalagi haul seorang muassis pesantren yang dahulu saya tadi diceritakan oleh zuriyahnya, hidupnya itu betul-betul dari pesantren ke pesantren. Beliau almarhumlah Kiai Muhammad Ali Shadiq ini, saya diberitahu tadi ngajinya ke Lerboyo, ngajinya ke Peloso, ngajinya ke Jampes, ngajinya ke Kerapia, ngaji ke pesantren-pesantren yang di masa lalu sampai sekarang itu adalah penjaga sanad agama Rasulullah. Maka anak-anakku, saya boleh ya manggil santri sini anak-anakku ya, paling enggak saya sudah ada ubannya kan gini ya. Anak-anakku santri ini, kalau di pesantren ini di Ngunut, itu buka kitab apapun, kitab yang kamu baca, kitab yang kamu buka, kitab yang kamu pelajari, itu bukan seperti buku biasa. Itu anak-anakku, kalau sekarang di sini ngaji Fathul Qorib misalnya, di sana ngaji Fathul Mu'in misalnya, begitu anak-anakku buka halamannya, anak-anakku baca di depan guru, itu sejatinya bukan seperti lembaran kitab biasa, tapi itu adalah perjalanan ilmu. Ilmu yang dibawa oleh Rasulullah turun kepada para sahabatnya, sahabat turun ke tabi'in, tabi'in turun ke ulama, ulama sampai al-madzahib al-arba'ah, sampai ke Imam Syafi'i, Imam Syafi'i turun ke murid-muridnya, mungkin bertemu dengan Kiai Nawawi Al-Bantani di Mekah, mungkin ketemu dengan Syekh Ahmad Zaini Dahlan, mungkin akan bermuara ke Kiai Mahfud Termas, mungkin sampai ke Kiai Abdul Karim di Lerboyo, ke Kiai Jazuli misalnya di Peloso, ke Kiai Ihsan di Jampes, sampai kepada Mbah Yai Muhammad Ali, terus ke kita. Itu istimewanya santri. Namanya, kalau anak-anakku ngaji benar di sini, Anda sekolah yang baik di sini, istimewanya anak-anakku, nanti di akhirat kalau sanad agama ditulis dari zaman Rasulullah sampai manusia akhir zaman, anak-anakku belajar di pesantren ini, maka namamu itu tertulis indah
menjadi mata rantai, satu rangkaian yang menjaga dan melestarikan agama Rasulullah. Mulia santri dari ketua partai. Ada ketua partai di sini. Hah? Ada anggota DPRD di sini. Ya partai kan sama, Pak. Kalau partainya itu misalnya PDIP, itu kan dari Bu Megawati sampai ketua cabang. Kalau masuk Gerindra, kan dari Pak Prabowo sampai ketua ranting di Ngunut ini. Maka anak-anakku, kalau jadi ketua partai Gerindra, nanti nasab politiknya sampai cuma ke Pak Prabowo. Agak betul enggak saya ceramah nih kira-kira? Kalau ibu, ya, nasab politiknya masuk Golkar, ya paling jauh ibu cuma sampai di bawah pohon beringin itu. Kenapa? Ya karena mata rantai siapa ini? Golkar. Itu semua partai sama. Kalau masuk Gerindra berarti sedang menjaga sanad politiknya Pak Prabowo. Masuk Demokrat menjaga sanad politiknya Pak SBY. Tapi masuk pesantren di Ngunut menjaga sanad agama yang dibawa oleh Rasulullah. Maka kalau ada orang menghina pesantren sama kiai, itu orang mungkin kepalanya dicuci rinso 7 hari 7 malam, Pak. Lah iya, ini bukan perkara sederhana. Saya ini, alhamdulillah, saya ini di antara anak Kiai Syukron yang ngajinya nggak hatam itu saya. Anaknya Kiai Syukron yang paling nakal itu saya. Tapi bedanya, dulu waktu saya kecil, tahun 80-an, itu di mana ada acara haul kayak begini. Atau dulu kalau bulan Sya'ban, itu tradisi pesantren ada namanya imtihanan. Sekarang dirubah namanya jadi keren itu. Muwada'ah, aflah wada, itu istilah lah. Dulu namanya imtihanan. Saya dulu nih, anak-anakku saya cerita ya. Saya dulu masih kecil, itu nakal saya. Ya, sekarang aja kayak orang bener kan? Iya, kamu lihat kayak orang bener kan? Kenapa kayak orang bener? Karena disuruh ceramah saya. Ya. Saya dulu itu nakal loh. Tapi ayah saya itu ada pendidikan yang sederhana. Sederhana betul orang-orang tua kita dulu kalau didik. Kiai-kiai kita dulu itu kalau ngomong 5 menit aja udah cukup. Nggak kayak saya. Ceramah disuruh berapa jam ini Gus? Hah? Ceramah sekarang kalau sudah Al-Mukarram itu ceramahnya disuruh 2 jam. Tapi pulang bapak lupa semua sama ceramah saya. Tapi nasihat orang tua kita itu cuma 2 menit kita ingat bahkan puluhan tahun setelah nasihat itu dikeluarkan. Dulu ayah saya itu walaupun saya nakal itu kalau ada hataman kitab di Lirboyo, di Tegalrejo, dulu di Peloso, ya sampai ke ujung timur di Kiai As'ad di Asem Bagus, itu semua pondok se-Jawa di masa itu. Kalau imtihanan, kalau haul, itu pasti yang ceramah bapak saya. Saya ini tidak pernah hatam kitab, tapi karena rajin ikut hataman jadi kiai. Nih, tidak pernah hatam, tapi ikut hataman jadi kiai. Jadi kalau Anda hatam kitab, tapi tidak jadi kiai, itu namanya takdir. Ya. Jadi saya Pak dulu masih kecil, ya di acara kayak begini. Ayah saya ceramah, saya duduk di depan situ.
Dulu saya ndak ngerti kenapa ayah saya waktu saya kecil itu ngotot betul. Bahkan saya sekolah itu ayah saya nulis surat sama kepala sekolah supaya anaknya ndak sekolah dulu di SD itu. Kenapa? Mau dibawa kemana? Ke haulnya Kiai Munawir di Kerapia. Mau dibawa kemana? Imtihanan di Lirboyo zaman Kiai Makhrus misalnya. Itu saya ikut. Kata ayah saya, ini menarik Pak. Kalau ketemu Kiai, ini bedanya. Kalau kita ketemu Kiai sekarang minta selfie Pak. Ya. Kalau dulu agak soleh, minta ijazah Kiai. Saya dulu enggak disuruh gitu sama bapak saya. Kata bapak saya, saya ini apa ya? Santri, saya itu anaknya Kiai lah, santri. Tapi hidupnya di Jakarta. Kalau santri ngunut, itu sami'na wa atokna. Kalau santri Jakarta, sami'na wa pikir-pikir. Jadi santri Protestan Gus, tahu? Dikasih tahu, tapi suka apa itu? Protes. Jadi saya dari kecil itu dengan bapak saya itu biasa berdebat. Karena bapak saya itu kiai kata orang, kalau kata saya kan bapak. Ya, kan kata orang kan kiai. Tapi kalau kata saya, ya bapak saya ini gitu loh. Maka saya biasa berdebat. Saya dari kecil itu suka ngelawan yang benar dan yang salah. Berdebat itu sering betul. Maka kalau dulu saya itu ngaji kitab, itu enggak pernah dengan ayah saya. Karena berantem nahunya itu parah gitu loh. Karena antara anak dengan apa itu? Bapak, saya biasa gitu. Tapi satu yang ayah saya itu memaksa saya untuk tidak berdebat di sana. Kamu boleh membantah saya. Kamu boleh berdiskusi dengan saya, kata bapak saya. Tapi ada satu Faiz, yang kamu saya minta nurut. Asal nurut, besok kamu minta sepatu kayak apa, saya berikan. Kamu minta baju kayak apa, saya berikan. Tapi nurut. Saya bilang, nurut apa Abi? Besok kita ke Lirboyo. Kalau nanti ketemu dengan Masyayikh Lirboyo, wabil khusus Kiai Makhrus, kata ayah saya, kamu cium tangannya Kamu cium tangannya. Santri Jakarta tuh cium tangan nggak mudah, ya, karena biasa nyium duit Pak. Ya, jadi kalau nggak ada duitnya itu rasanya susah untuk kita cium lah gitu ya. Jadi saya kata ayah saya, cium tangannya, lihat mukanya. Oke lah masih. Satu yang berat buat saya, kalau nanti Mbah Yai, saya ini nggak bisa bahasa Jawa. Tapi ada satu kata bahasa Jawa yang saya hafal, ingat, dan mengucapkannya cukup fasih dalam tajwid Jawa. Nih, ya. Makhraj Jawanya ini benar. Apa itu? Kata bapak saya, nanti kalau Mbah Yai mau ngidoni. Apa ngidoni itu? Hah? Jangan-jangan orang ngunut enggak tahu. Tahu ngidoni? Apaan? Ngeludahin. Kata ayah saya, nanti kalau kamu ketemu Kiai As'ad, ya Sembagus, terus saya panggil, terus kata Kiai As'ad, buka mulutnya, mangap, Kiai udah, telan. Itu kena mental saya. Ludah orang kata saya, ludah ibu aja belum tentu, apalagi ludah. Wah itu berat itu. Itu seandainya di zaman corona langsung disuap saya Pak ya. Itu bukan droplet lagi itu masuk betul itu. Kamu belum pernah? Belum pernah. Mau saya ludahin? Alhamdulillah ini habis makan petik sama jengkol nih enak ya. Itu ayah saya ngomong gitu. Saya karena diiming-imingi, apa iming-iming itu ya? Dibujuk, mau dikasih uang lah, mau diapain, nurut saya. Asal datang ke tempat kiai, atau kiai datang ke rumah saya di masa itu, maka saya cium tangannya, saya lihat matanya. Kadang-kadang ada kiai itu manggil, Gus ini Gus, kecil,
diginikan nih pipi saya ini. Itu saya udah paham, otomatis. Udah. Ya untung waktu itu ndak ada TikTok, Pak. Kalau ada TikTok, mungkin bisa masuk TV Trans 8 gitu. Kan kalau Kiai Anwar Mansur masuknya di Trans 7 ya. Nah, mungkin saya kalau waktu itu ada kamera, itu mungkin masuk di Trans 8, Pak, itu ya. Ini yang kadang-kadang tidak dimengerti oleh orang yang tidak pernah hidup dalam kultur pesantren. Orang yang tidak terdidik dengan ahlus sunnah wal jamaah. Yang percaya bahwa kesuksesan manusia itu selalu dari dua unsur. Dia punya unsur lahiriah, tapi dia juga punya unsur batiniah. Saya dulu nurut itu. Nggak ngerti apa-apa saya. Wong ngaji nggak hatam, ya pokoknya diudahin salaman. Besar, kata ayah saya, ini anak kalau tetap dekat sama saya, jadi bodoh nanti. Saya dikirim jauh, Bu. Pokoknya jauh lah, saya tidak cerita. Sampai mungkin di tahun 1999, 26 tahun yang lalu. Saya duduk di kaki mufti Mesir. Dulu belum jadi mufti, masih jadi guru biasa. Profesor Dr. Ali Jum'ah yang terkenal itu sekarang di dunia internasional. Saya duduk di kaki beliau. Ngaji baru kali itu ikut hataman sama beliau. Begitu selesai hataman, kata beliau nih, nasihatnya sama dengan ayah saya. Nanti kalian kalau sudah selesai baca kitab, saya bilang ajastukum, dikasih apa itu? Ijazah. Kalian kan nyebut qabilna. Saya terima, kamu maju ya. Salam dengan tangan saya, cium. Lihat mata saya, tapi enggak pakai ngidoni, ya. Enggak pakai ngidoni ini. Cuma cium tangan, lihat mata. Saya waktu itu berpikir, loh, kok sama ya dengan bapak saya? Tapi sehari Jumat waktu itu menjelaskan yang dahulu mungkin ayah saya ingin menjelaskan, tapi ayah saya ingin anak saya itu percaya dengan hatinya, bukan percaya dengan apanya ini, akalnya. Maka kata sehari Jumat, kamu itu murid-muridku, kalau mencium tangan saya, maka kamu pernah mencium tangan yang tangan ini bertemu dengan tangan, yang tangan ini bertemu dengan tangan, tangan itu bertemu dengan tangan, sampai nyambung tangannya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tangannya menjabat tangan gurunya Imam Malik di Madinah. Tangan Imam Malik memegang tangan gurunya Nafi' di Madinah. Nafi' memegang tangannya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar memegang tangannya Sayyidina Umar. Tangannya Sayyidina Umar memegang tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang itu nyium tangan kiai ini. Nih sekarang kiai yang ada nih pernah bertemu dengan Mbah Yai Muhammad Ali Shadiq. Tangan kita yang bertemu dengan tangan beliau, maka tangan beliau itu bertemu dengan tangannya Kiai Abdul Karim di Lirboyo, menjabat tangannya Kiai Jazuli Usman di Peloso, menjabat tangannya Kiai Ihsan di Jampes. Tangan-tangan ini mungkin bertemu nanti dengan tangannya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, mungkin bertemu dengan tangannya Kiai Khalil Bangkalan, tangan Kiai Khalil ke atas bersambung sampai tangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pesantren itu mahal karena dia menjaga sanad agama. Tidak ada, Pak, ilmu di dunia ini yang dijaga seperti ilmu dalam Islam itu nggak ada. Ayo panggil tukang listrik, direktur PLN di Tulung Agung ini. Kira-kira tukang listrik ini tangannya nyambung nggak sama tangannya Thomas Alva Edison yang pertama kali menemukan listrik?
Kamu kenapa ketawa? Tahu siapa Thomas Alva Edison? Siapa? Camat Ngunut. Siapa Thomas Alva Edison? Yang menemukan lampu listrik kan? Listrik itu sekarang pekerjaannya diserahkan sama siapa? PLN. Harusnya tukang PLN itu, Gus, itu punya sanad sampai Einstein. Kamu megang listrik ini, ilmunya dari siapa? Dari PLN sebelumnya, Gus. PLN sebelumnya sampai Belanda, nyambung sampai sana. Saya jamin tidak ada profesor fisika di dunia ini yang punya sanad keilmuan fisika sampai Albert Einstein. Betul enggak? Tapi kamu ngaji Fathul Qorib, kamu ngaji I'anatul Talibin, kamu baca Riyadhus Shalihin, tanya sama sejarah guru-gurumu, itu kalau diurut pasti sampai ke atas. Maka anak-anakku, jaga pesantren ini. Jaga pesantren ini. Karena hanya dengan mondok, hanya dengan belajar, agama ini bisa dipahami. Ini lihat. Agama itu tidak sekedar pakai Quran hadis loh. Ya, agama itu nanti anak-anakku harus dipahami menggunakan apa itu? Ilmu. Tanpa ilmu, agama itu tidak bisa maknanya. Contoh paling mudah nih. Anak-anakku kalau sholat, kalau anak-anakku sholat, maka hadis yang dijadikan pintu utama sholat itu adalah shollu kama ra'aitumuni usolli. Wah, saya jangan dikasih minum. Kalau dikasih minum saya tidak enak mau berhenti ini. Hadis sholat misalnya. Nabi itu waktu sholat kan ngomongnya sederhana. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Kamu kalau sholat, ya lihat bagaimana saya sholat. Maka Nabi sholat. Sholatnya Nabi sama dengan kita. Mulai dari niat, takbiratul ihram sampai salam. Tapi Nabi dalam hadis itu tidak pernah cerita mana yang bagian sunnatnya sholat, mana yang bagian rukunnya sholat. Nabi itu ketika wudhu, itu Nabi ngasih contoh. Kamu kalau mau berwudu, lihat wudunya saya ya. Nabi wudunya sama dengan kita. Mulai dengan membasuh tangan, nanti ada memasukkan air ke hidung namanya istinsyak, nanti ada madmadoh berkumur-kumur, nanti mengusap wajah, tangan dan seterusnya. Tapi Nabi itu nggak pernah cerita mana yang wajib harus kamu basuh dan kamu usap, mana yang basuhan dan usapan itu sekedar sunnah. Tidak kamu lakukan, wudunya tetap sah. Kamu lakukan, maka kamu dapat afdolnya wudu. Itu Bapak Ibu sekalian membutuhkan yang namanya ilmu. Maka nanti ngaji di pesantren, ngaji usul fikih, ngaji balaghah, ngaji semua perangkat keilmuan yang dibutuhkan untuk memahami ajaran agama Islam. Maka anak-anakku, itu belajar di sini yang benar. Karena nanti tantangan hidupmu itu jauh melebihi tantangan hidup Rasulullah. Nanti kamu akan bertemu dengan masalah yang dulu mungkin tidak dihadapi oleh Rasulullah, tetapi nanti kamu diminta untuk menjawab persoalan itu, dan itu semua membutuhkan yang namanya ilmu pesantren. Ini contoh anak-anakku. Kalau bicara halal dan haram zaman Nabi, itu sederhana. Yang halal itu apa? Di zaman Nabi, binatang yang ada di Madinah itu nggak jauh dari unta sama kambing. Paling ada ayam. Itu binatang zaman Rasulullah. Maka Nabi nyontohkan yang halal itu sederhana. Apa contohnya? Daging sapi. Apa contohnya? Daging kambing.
Yang haram pun di zaman Rasulullah itu yang dijelaskan sederhana. Yang pertama babi, yang kedua binatang yang punya taring atau paruh, kayak misalnya kucing itu haram dimakan karena ada taringnya, burung elang itu haram dimakan karena ada paruhnya, atau sesuatu yang menjijikkan seperti tikus dan ular itu hukumnya haram. Tapi nanti anak-anakku besar pergi ke bagian lain dari dunia ini akan bertemu dengan binatang yang nyusahin kiai. Apa contohnya? Anjing laut. Pernah lihat anjing laut? Pernah. Mukanya anjing, badannya ikan. Hukumnya, coba kamu kalau lihat anjing laut, ini binatang repotin kiai loh. Itu kalau dibahsul masailkan sampai kiamat kurang 2 jam tidak putus, kiai. Kenapa? Ini binatang unik nih. Ini binatang yang mengumpulkan aspek kehalalan dan keharaman pada satu badannya. Anjing laut kalau lihat mukanya haram. Kenapa? Anjing. Tapi anjing laut kalau ngelihat badannya itu bukan sekedar halal. Binatang paling halal. Kenapa? Hidupnya di laut. Dulu Nabi kan ditanya, Nabi, laut itu apa? Kata Nabi, laut itu sumbernya halal. At-tahuru ma'uhu. Makanya kalau masuk ke laut itu nggak ada kulatain, itu nggak ada mustakmal, itu nggak ada. Asal air laut, ini kan dekat dari sini, jauh nggak ke laut? 5 kilo jalan ke sana, anak-anakku lihat laut. Buang ke situ bangkainya anjing 1 truk, maka lautnya tetap suci. Itu suci banget. Kata Nabi bukan cuma airnya, bahkan al-hilu maitatuhu, bangkainya halal. Kalau kita lihat sapi mati tidak disembelih, itu hukumnya bangkai haram dimakan. Tapi kalau ada ikan mati di laut, itu hukumnya halal. Bayangin, anjing laut punya dua-duanya. Punya unsur anjing, punya unsur ikan. Coba aja, anjing laut suruh duduk di tengah, sebelah kanannya anjing, sebelah kirinya ikan lumba-lumba. Anjing lautnya pertama kali, mukanya kita kasih cadar, tutup. Ya, yang kelihatan kepala ke bawah. Maka anak-anakku, kalau saya tanya, binatang apa ini nak? Pasti kamu jawab, ini ikan pak. Karena badannya terlihat secara fisiologi memang itu ikan. Tapi kalau dibalik ini, mukanya dibuka, badannya dikasih sorban, selimut, utuh. Yang kelihatan cuman mukanya. Saya tanya sama kamu, ini binatang apa? Jawabannya, anjing. Bingung enggak kira-kira? Bingung. Saya berdebat dengan beliau, mungkin di Tulungagung ada kiai yang mengharamkan anjing. Mungkin di Tulungagung ada kiai yang menghalalkan anjing. Nanti alasannya itu dimensi ilmu. Kata yang mengharamkan anjing laut itu haram karena keanjingannya lebih kuat daripada keikanannya. Untuk menentukan keanjingan dan keikanan itu butuh siapa? Bukan butuh kiai, tapi butuh ahli hewan di universitas yang belajar tentang fisiologi makhluk hidup. Kita harus tanya sama profesor, Prof, anjing laut ini anjing apa? Lihat. Kalau ilmunya cukup, ilmunya benar, bisa menjawab. Contohnya apa? Kepiting. Kepiting itu kalau kiai lama haram. Tapi Gus sekarang, kiai-kiai akhir zaman itu suka kepiting. Kenapa? Ilmu. Bukan Mbah Yai yang salah. Mbah Yai dulu cuma ngelihat kepiting bisa hidup di darat, bisa hidup
di air. Maka binatang berma'i ini dalam mazhabnya Imam Syafi'i hukumnya tidak boleh dimakan. Saya nih yang penasaran ngaji ke IPB, ketemu dengan Profesor Kepiting. Saya tanya, Prof, ini kepiting binatang darat, binatang air, apa binatang amfibi? Kata Profesor Kepiting, kepiting itu binatang air. Dia tidak bisa hidup di darat. Buktinya kalau dia ada di daratan, dalam rentang waktu sebentar harus disiram-siram pakai air karena dia sejatinya binatang air. Begitu saya ngaji sama Profesor Kepiting, saya jadi tahu hukumnya. Ternyata kepiting itu halal, sudah halal enak. Lihat nih. Tuh, berarti kamu harus cari ilmu enggak? Oke, saya mau tanya nih. Suka pakai skincare enggak? Hah? Nih, ini ada anomali loh di pesantren. Ini karena yang datang banyak perempuan, saya tanya perempuan dulu. Operasi kecantikan boleh enggak? Hidungnya dipanjangin gitu? Enggak boleh, kenapa? Hah? Merubah ciptaan Allah. Pakai skincare yang ada pemutihnya boleh enggak? Kenapa? Kenapa? Bingung kan? Bingung jawabnya. Operasi plastik nih, ya, bibirnya disulam biar merah terus. Hidungnya dipanjangin misalnya bagian tertentunya. Boleh apa enggak? Hah? Mboten oleh. Kenapa? Merubah ciptaan. Kiai, boleh nggak saya operasi lemari-lemarinya perempuan ini? Hah? Saya yakin pasti di semua alat kecantikannya itu mengandung unsur pemutih. Ya iya, kalau di sini kan alhamdulillah nutup aurat. Kalau di Jakarta ada perempuan tuh aneh. Mukanya putih tapi kakinya hitam. Saya bilang Masya Allah, ini kalau istilah mobil tuton ini kayak ya. Warnanya dua kata saya. Kenapa? Yang di atas dirawat, yang di bawah hasbunallah wa ni'mal wakil. Kelihatannya kalau atas bawah jadi innalillahi wa inna ilaihi. Betul kan? Saya mau tanya, apa hukumnya pakai krim? Wong aslinya hitam, dipakein jadi putih, merubah ciptaan Allah enggak? Dari mana botennya? Hah? Lebih hebat lagi sekarang, lebih hebat lagi perempuan sekarang, Pak. Dulu di kampung saya, itu yang dipasangin pagar, itu tanah. Sekarang gigi. Saya mau tanya, enggak minta jawaban, saya mau tanya. Itu merubah ciptaan Allah enggak? Anak-anakku, nanti kalau kamu jadi bunyai, jadi ustazah, mimpin bahsul masail, operasi plastik hukumnya haram. Memakai skincare pemutih hukumnya halal. Kira-kira muridnya terima enggak? Hah? Kira-kira logikanya ketemu enggak? Saya enggak minta jawaban. Saya enggak minta jawaban. Tapi kamu harus belajar anak-anakku. Hukum Islam tuh sama satu. Enggak boleh. Kalau ini haram, ini kayak. Kan ada kan? Ini boleh enggak? Kayaknya boleh. Fikih itu enggak ada, fikih kayaknya itu enggak ada. Ini hukumnya boleh enggak? Rasanya enggak ada, fikih pakai rasa itu enggak ada. Bener enggak? Bingung kan anak-anakku saya tanya begitu? Satu, saya tanya lagi nih. Ya, pakai make up kan? Pakai make up kan?
Iya sekarang di pondok, pulang liburan sebelum ke rumah, Masya Allah. Nih, pakai make up kan? Make up itu kamu lihat, orang dari Asia Timur itu, Jepang, Cina, Korea, itu kulitnya mulus Pak. Paling mulus kulit itu orang Korea, orang Cina. Itu kulitnya memang mulus itu. Nyamuk aja kepleset kalau mau gigit di situ. Saking licinnya. Saya pertama kali itu bingung Pak. Ini bedaknya apa? Saya ke Korea, kata istri saya, oleh-olehnya skincare Mas. Gitu. Ya, skincare-nya orang Korea. Yang bisa membuat kulit itu apa itu? Halus. Saya beli. Begitu saya beli, saya tanya sama pabriknya ini kandungannya apa? Lihat nih. Ternyata kulit mereka halus. Itu karena kosmetiknya menggunakan bahan namanya plasenta. Plasenta itu bahasa keren, bahasa gampangnya ari-ari. Tahu ari-ari enggak? Apa bahasa Tulunggagungnya? Yang lahir bayi itu loh. Hah? Ari-ari kan? Emang kamu lahir nggak pakai ari-ari? Kok kayak bingung lihat ari-ari apa gitu? Tahu ari-ari kan? Ari-ari itu, ari-ari loh. Baik ari-ari hewan, nauzubillah, di sebagian di luar negeri itu ari-arinya bayi. Kalau ari-ari bayi di Indonesia itu kan dikubur Pak. Dikuburnya juga aneh-aneh. Kadang orang Jawa tuh dikasih asem, dikasih apa? Gula. Maka anaknya nih yang judes ini, itu mungkin ari-arinya kebanyakan asem kayaknya. Salah-salah dikasih cabe. Kalau ngomong pedes banget tuh perempuan. Nih, ari-ari kalau di Indonesia itu kan dipotong, terus dikubur. Orang sana mikir, daripada dikubur, ini bisa jadi duit. Maka ari-ari bayi itu dipakai jadi bahan kosmetik. Ntar dulu, jangan hi dulu. Ya. Nih, saya tanya sama kamu, saya nggak nanya sama yang laki lah, ini konsumennya. Ari-ari bayi itu boleh nggak dijadikan bahan kosmetik? Kenapa? Hah? Saya mau tanya, ari-ari itu daging apa kotoran? Satu, mikir. Yang kedua, ari-ari itu punya siapa? Punya ibu apa punya bayi? Kata siapa? Hah? Ari-ari itu punya ibu apa punya bayi? Yakin? Yakin? Emang bayi ada langsung ari-arinya gitu? Hah? Punya ibu? Yakin? Kalau punya ibu, kalau nggak ada bayinya kok nggak ada ari-arinya? Oke, satu. Loh ini fikih loh. Ini pentingnya anak-anakku mondok di sini. Nanti katakan ari-ari hewan. Ari-ari hewan itu boleh nggak dipakai? Kan harus tahu dulu statusnya. Ini kotoran, darah, daging, apa-apa. Kalau kotoran kan nggak boleh dipakai Kiai. Itu mustaqdzarat. Kalau dia bagian dari daging, ini punya siapa? Kalau dia punya ibunya, maka boleh digunakan, syaratnya ibunya disembelih. Lah iya toh. Kan ada sapi gede misalnya, Bapak boleh, ini enggak saya makan semuanya, udahlah kaki belakang dulu saya amputasi, boleh? Enggak boleh, walaupun dioperasi, manusiawi lah, sapinya dibius, bawa ke dokter ortopedi, terus kaki belakangnya dicopot gitu, boleh dimakan. Kenapa? Bangkai, karena syarat memanfaatkan daging binatang, syaratnya harus diapakan? Sembelih. Paham? Masih banyak kesempatan jadi bunyai kan? Iya kan? Kan kamu masih membahas kunut boleh apa enggak, beduk iya apa enggak. Lah iya, ternyata masalah itu yang nempel sama kamu. Kamu sampai sekarang enggak pernah bisa jawab. Iya kan? Terakhir nih, mau ngasih pelajaran mental. Suaranya perempuan aurat bukan? Suaranya perempuan aurat bukan? Kenapa jawab? Kan saya tanya, suaranya perempuan aurat bukan? Kamu bilang aurat, kan ngasih saya dosa. Kan saya dengar suaramu. Suara aurat, suara perempuan aurat apa bukan?
Nah, bingung kan? Bingung kan? Mau dibilang aurat, kalau ngaji lomba baca kitab depan kiai perempuannya ngomong, tapi tidak dibilang aurat perasaan dari dulu sautul mar'ah. Aurat. Bingung kan? Maka pesan saya anak-anakku, ilmu itu jangan sekedar warisan. Nih, di pondok juga sama nih, ya. Kata guru saya dulu, laki-laki itu akalnya 9, nafsunya 1. Perempuan itu akalnya 1, nafsunya 9. Kamu percaya enggak? Hah? Percaya enggak? Saya dulu percaya. Sekarang rada enggak percaya saya. Kenapa? Santri saya setiap tahun itu nilainya jauh lebih bagus yang perempuan daripada yang laki-laki. Enggak tahu di sini, ya. Santri saya itu tamat aliyah, itu yang perempuan nilai bagusnya itu bisa 20 orang. Yang laki cuma 3 orang. Saya marahin yang laki-laki itu. Itu baru pakai akal 1 nilainya bagus. Kamu pakai akal 9 ndak lulus ujian. Kebangetan laki-laki ini. Bener nggak? Bener nggak? Ayo anak-anakku, saya ndak punya kesempatan menjelaskan ini. Betapa Rasulullah itu mengangkat derajat kaum wanita. Tetapi kita kadang-kadang itu suka menggunakan sesuatu yang kadang-kadang dikesankan seolah-olah perempuan itu tidak memiliki peranan apapun dalam agama. Padahal agama ini mengangkat derajat perempuan. Tugas kamu. Ini masih berapa tahun lagi di Ngunut? 10 tahun? Lebih? Mbah Yai tadi sampai nikah masih mondok loh. Iya kan Gus? Tadi cerita loh. Sampai nikah itu masih di pondok. Kamu nanti, kan sekarang ngajinya Fathul Qorib kan? Nah, nanti kamu ngaji Fathul Akli. Ya, nulis anak-anakku. Yang saya tampaikan tadi itu masih sedikit dari begitu banyak permasalahan keagamaan. Kalau nanti kamu di pesantren duduk benar, itu kalian nanti akan dapat inspirasi bahwa ilmu modernisasi apapun itu sejatinya pasti ketemu persamaannya dalam agama. Nih saya kasih contoh terakhir nih. Ini sudah duhur lewat ya Kiai ya. Iya, saya takut pesawat saya enggak nunggu saya nanti di Surabaya ini. Wah, kalau nanti pesawatnya nunggu, itu karomahnya Ngunut itu ya. Jadi, anak-anakku, saya itu orang yang suka merenung. Semua yang ada di kitab, yang diajarkan oleh guru saya, itu saya pikirkan berkali-kali. Itu balasan Allah kepada orang yang mau mulazamah, mewakafkan dirinya sama ilmu pesantren. Itu nanti Allah kasih futuh sesuatu yang tidak terbayangkan. Saya punya kenalan polisi jenderal Pak. Di Bareskrim. Tukang nangkep-nangkep orang gitu loh. Satu ketika jenderal ini pamer sama saya. Gus, main ketemu saya Gus. Oh iya siap jenderal, nanti kita ngopi. Ketemu. Beliau cerita. Sekarang Gus, ilmu kepolisian itu maju. Majunya di mana Pak katanya? Kami ini untuk menentukan orang terdakwa, tersangka itu tidak harus murni kepada alat bukti. Loh, kata saya kok nggak ada buktinya gimana Jenderal? Kami sekarang punya yang namanya scientific investigation. Investigasi berdasarkan ilmu. Jadi dengan ilmu saya itu bisa tahu orang ini tersangka, orang baik, apa orang jahat. Saya bilang ilmu apa itu? Kalau di pesantren ilmu mukasyafah namanya. Masa iya jenderal-jenderal sekarang kasyaf, ya kan? Rasanya enggak lah. Suka nilang orang juga kadang-kadang kan gitu. Kata beliau, oh yuk gini Gus. Sekarang kami punya mesin pendeteksi kebohongan. Saya dengar ada mesin yang bisa mendeteksi kebohongan, lie detektor itu. Saya pikir dulu mesinnya tuh kayak lemari.
Ada lemari besar, saya masuk, maling gitu. Mungkin begitu gitu. Saya masuk, oh kiai. Saya pikir begitu. Kata polisinya, ya enggak gitu mesinnya Gus. Katanya. Gimana kata saya? Ini proses ilmiah. Nanti kalau mau tahu, panjenengan kapan-kapan datang ke kantor. Saya karena penasaran Pak, datang ke kantor polisi. Kata dia, kami sekarang kalau ada orang tersangka misalnya, itu kami panggil ke kantor polisi. Nih, makanya bapak-bapak, kalau lihat polisi sekarang meriksa orang lama, itu bukan main-main Pak. Tapi dia punya ilmu baru. Ilmunya apa? Nih contoh, ada bupati maling. Enggak lah, masa bupati maling ya kan? Ya bupati nyolong duit rakyat lah misalnya gitu ya. Ya, ada contoh bupati makan jembatan misalnya kan gitu. Jadi jembatan mestinya besi 30, dipasang besi 18 misalnya. Kan 12-nya lumayan nih masuk kantong buat pilkada yang akan datang. Kan di sini nggak ada lah. Oh, di Tulungagung kan bupati bagus-bagus Pak. Ya kan bupati di sebelah sana itu yang suka makan jembatan, aspal gitu ya. Nah, ini ada bupati maling nih. Ini bupati dipanggil sama polisi. Itu nggak langsung diperiksa Pak. Dikasih kue, roti bakar, kopi. Wah Pak Bupati, awet muda sekali ini. Dia aja ngomong yang enak-enak. Ketawa-ketawa ini. Begitu ketawa-ketawa setengah jam, polisinya ngomong. Maaf Pak Bupati, prosedur di kantor kami, itu setiap setengah jam, kami harus memeriksa kesehatan Bapak. Maka ditensi darahnya, jantungnya di EKG, denyut nadinya diperiksa. Karena sedang ngopi makan roti bakar, maka semuanya normal. Darahnya bagus, jantungnya bagus, denyut nadinya bagus. Habis itu dia aja ngomong Pak kemana-mana. Kadang main catur, kadang main pingpong. Nanti setelah 3 jam dia ngomong. Tapi Pak Bupati, ini persoalan jembatan yang kemarin ambruk itu loh Pak. Katanya itu ada indikasi proyek itu dikorupsi. Nah, biasanya mukanya berubah itu. Wah itu Pak bukan saya, itu mungkin masa sebelumnya. Wah itu kepala dinas, apa Bapak sudah periksa? Wah itu akan kami periksa Pak Bupati. Tapi mohon Pak Bupati, maaf ini sudah 3 jam. Karena sudah 3 jam, prosedur di kantor kami, Bapak harus kami periksa lagi kesehatannya. Ditensi darahnya naik. Diperiksa denyut nadinya berubah, diperiksa jantungnya ada getaran yang tadi tidak ada. Kenapa? Sama toh dengan bapak-bapak. Kalau kepergok bapak-bapak sedang ngaji di gunung, tenang. Coba di warung janda. Istrinya masuk ke situ. Saya mau tanya sama bapak-bapak, perasaannya sama enggak? Jantungnya sama enggak? Darahnya sama enggak? Lain. Kata polisi, nah Pak Gus Faiz, begitu tensinya berubah, denyut nadinya berubah, jantungnya berubah, maka ini indikasi awal. Ini orang terlibat. Kalau tidak terlibat, dia akan tenang. Saya bilang, hebat sekali Pak ilmunya. Tapi mohon maaf, ilmu Bapak ini, saya udah ngaji di pesantren dulu tahun 80. Sekarang tahun 2023 waktu itu. Loh, ilmu apa Pak Faiz? Hadis kata saya. Saya dulu ngaji Pak Polisi. Kata guru saya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, ala fa inna fil jasadi mudghah. Di dalam tubuh manusia itu ada mudghah, segumpal daging. Daging ini kalau bagus, maka bagus seluruh tubuhnya. Kalau daging ini rusak, maka rusak seluruh tubuhnya. Itu namanya hati. Lihat, harta Rasulullah, kalau hatinya bagus, tangannya bagus. Kalau hatinya bagus, matanya bagus. Ketika ada indikasi tubuhnya tidak bagus, itu berarti lahir dari hati yang bagus. Bapak kalau jalan sama istrinya, tenang kan Pak? Tenang, mau ketemu siapa sih? Siapa Pak Haji? Istri saya. Coba sama selingkuhannya ke Kediri, pasti pakai topi. Nggak pakai topi aja, pakai kacamata hitam. Ya, saya sering ketemu orang kayak gitu.
Ya, saya tahu istrinya kayak gini loh. Kenapa yang ini yang dibawa? Tapi begitu dibawa, biasanya sarungan, ini orang celanaan. Ya, biasanya ndak pakai topi, tiba-tiba pakai. Begitu ketemu dengan saya, mukanya berubah. Anu Gus, ini ponakan saya. Ponakan dari mana? Kata saya, lihat. Itu ilmu pesantren anak-anakku. Kalau itu diterapkan, maka dia bisa menginspirasi bahwa sumber utama dalam hidup manusia itu hati. Maka bagusnya hati itu akan menular ke semuanya, jeleknya hati itu akan ke semuanya, baik itu berupa akhlak maupun berupa sesuatu yang bersifat lahiriah. Maka Haul Muassis ini yang ke-27, ini bukan sekedar peringatan biasa, tapi ini adalah renungan. Kalau beliau sudah bisa membuat pesantren seperti ini, dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau beliau sudah bisa melahirkan generasi seperti yang ada di atas, refleksi kita harus lebih giat lagi menjaga warisan tradisi ilmu leluhur ini. Kalau beliau dengan kesederhanaannya bisa melahirkan seperti ini, seharusnya kita dengan kemewahan dunia hari ini, dengan teknologi, dengan sarana dan prasarana yang ada, itu harus jauh lebih bisa membuat kader-kader ke depan yang bukan saja sekedar meneruskan apa yang ditinggalkan oleh almarhum, tetapi menumbuh kembangkan ajaran ini sehingga pesantren Hidayatul Mubtadiin di Ngunut ini bisa menjadi manarotan min manarotil ilmi, bisa menjadi maqalan min ma'akil bayan, bisa menjadi di mana satu hari nanti masyarakat melihat Al-Quran itu tidak sekedar dibaca di pondok ini, tapi Al-Quran itu tidak sekedar diamalkan di pondok ini, tapi juga menjadi inspirasi kehidupan kita di masa yang akan datang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hada jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Mudah-mudahan Allah menjaga pesantren ini, Allah menjaga zuriyah daripada muassis hadzal ma'had, Allah jaga keluarganya, Allah jaga guru-guru pesantren, Allah jaga masyarakat pesantren, Allah jaga santri-santri yang belajar di pesantren, Allah jaga orang-orang yang mencintai pesantren, Allah jaga diri kita semua, orang tua kita, zuriyah keluarga kita, orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang mencintai kita. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.